Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Septianov Bakarbesi, NIM 19102147, kelas D malam. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester interpersonal skill dan soal-soalnya sudah dibuat oleh dosen. Jadi saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu setelah mempelajari 7 habits untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habits ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Jadi menurut saya, kemenangan pribadi adalah suatu usaha dalam menemukan karakter diri sendiri dengan memprioritaskan kepentingan serta mengambil tanggung jawab lebih dengan prinsip dan pilihan kehidupan yang kemudian dapat berhasil menguasai diri sendiri. Contohnya yaitu berhasil dalam menggapai tujuan pribadi sebagai seorang pemusik ya. Sebagai seorang pemusik. Jadi seorang pemusik itu dia harus memulai dengan tujuan akhir, yaitu tujuan akhirnya pasti harus menjadi pemusik yang handal. Sebelum itu juga dia harus dahulukan yang utama. Yang pertama, kita harus belajar dari basic, step by step, sehingga dalam mendahulukan yang utama itu, dia juga bisa menjadi proaktif, mengambil tanggung jawab lebih lagi, sehingga dari tingkat basic dia bisa naik ke tingkat level yang lebih tinggi, sehingga dia bisa mencapai tujuan dan mencapai kemenangan pribadi tersebut. Kemudian yang kedua ada kemenangan publik. Jadi kemenangan publik menurut saya adalah suatu usaha untuk saling berempati dengan orang lain, sehingga terdapat suatu sinergi yang dapat berhubungan dengan orang tersebut. Contohnya adalah pandai bergaul. Jadi misalnya sudah mencapai tujuan kemenangan pribadi menjadi seorang pemusik, kita pun harus ada dalam kemenangan publik tersebut dengan membangun relasi yang baik dengan orang-orang sehingga dapat menguntungkan sesama, baik dalam kemenangan pribadi maupun kemenangan publik. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2. Di sini ada soalnya, 7 habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habits ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang ada bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Yang pertama di sini saya bisa menjawab, yaitu proaktif ya. Jadi proaktif menurut saya itu mengambil inisiatif dalam kehidupan Anda dengan menyadari keputusan Anda. Contohnya seperti kita berbuat salah kepada seseorang, tapi kita mempertahankan ego diri sendiri bahwa ego tersebut adalah benar. Padahal sebenarnya sudah berbuat salah, seharusnya mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar individu. Kemudian yang kedua ada mulai dengan tujuan akhir. Di sini menurut saya yaitu memulai dengan tujuan akhir itu kita harus menemukan diri kita sendiri dan karakter-karakter dalam hidup kita sendiri. Yaitu contohnya kita harus menentukan tujuan kita yang matang agar kedepannya lagi kita bisa membangun lagi prinsip-prinsip yang lebih matang sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada dahulukan sesuatu yang penting. Jadi menurut saya ini dahulukan sesuatu yang penting adalah prioritas ya. Prioritas itu penting sehingga untuk mencapai tujuan akhir itu kita harus mempunyai prioritas dan mendahulukan tujuan tersebut. Yang keempat ada berpikir menang-menang. Jadi berpikir menang-menang menurut saya adalah benar-benar berusaha mencapai hubungan baik dengan orang lain agar saling menguntungkan dalam hubungan tersebut. Jadi contohnya kita membangun sebuah relasi dengan orang lain sehingga ada hal yang bisa saling menguntungkan antar pihak satu dan pihak dua, sehingga hubungan itu bisa terjalin lebih baik lagi ke depannya.
Dan kemudian yang kelima, berusaha mengerti orang lain. Jadi menurut saya ini adalah kita harus lebih empati ya kepada orang, dimana pada saat orang menceritakan curhat dengan kita harus mendengarkan agar dapat orang itu merasa mempengaruhi kita. Kemudian dengan cara itu juga itu akan mendorong dia, seakan kita juga bisa membuat dia berempati kepada kita. Kemudian yang keenam ada sinergi. Jadi sinergi ini menurut saya adalah menggabungkan pendapat diri sendiri dengan orang lain sehingga mencapai tujuan yang baik. Berarti sinergi ini bisa dibilang kerjasama tim ya. Contohnya dalam kita bermain basket. Dalam bermain basket ataupun bermain bola, dalam jeda waktu itu kita bisa mengatur pendapat diri sendiri sehingga menggabungkan dengan pendapat orang lain, dan disitulah terdapat suatu hasil yang baik sehingga bisa bersinergi juga. Dan yang terakhir adalah asahlah gergaji. Jadi asahlah gergaji itu adalah bisa terus berkembang. Jadi menurut saya itu masalah gergaji adalah terus berkembang, bekerja dengan giat. Contohnya kita harus bergerak dari zona nyaman dan stucknya tidak di situ-situ aja. Sehingga kalau bisa lepas dari zona nyaman, kita bisa lagi mengasah sehingga tujuan akhir yang sudah dibulatkan bisa tercapai dengan baik. Kemudian ada nomor 3 di sini soalnya, menurut Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Jadi hal yang penting yang akan saya dapat ya 7 habit itu tersebut juga, baik dalam proaktif, mulai dengan tujuan akhir, dahulukan sesuatu yang penting, berusaha mengerti orang lain, sinergi, asal gergaji, dan berpikir menang. Karena di sini saya banyak belajar juga tentang 7 habit ini, sehingga ini merupakan juga motivasi sehingga untuk kehidupan di masa yang akan datang ini bisa menjadi pedoman yang baik untuk saya maupun diri sendiri. Kemudian nomor yang terakhir, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Karena saya bahagia sehingga kehidupan saya yang dulu yang sebelum mengetahui dan mempelajari mata kuliah ini, saya rasa kehidupan saya lama kurang proaktif ya, lebih ke zona nyaman. Jadi masih bergantung juga, tidak bisa menemui karakter diri sendiri. Tapi setelah saya mempelajari mata kuliah ini dengan pelan-pelan, walaupun dengan sistem online ya, tidak bertatap muka langsung dengan dosen, saya bisa paham sedikit demi sedikit, sehingga dari 7 habits juga yang sudah saya katakan tadi, saya pelan-pelan juga menerapkan dalam kehidupan saya. Dan saya rasa juga saya sudah mulai proaktif dan ingin menggapai tujuan akhir saya, serta memprioritaskan untuk bisa mendapatkan kemenangan pribadi maupun kemenangan publik. Ya, sekian aja dari saya. Selamat malam. Terima kasih.